Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam, pernahkah kamu merasa bukan hanya tubuhmu yang lelah, tapi jiwamu seperti sedang diawasi? Malam terasa panjang, tidur gelisah, bangun dengan dada berat tanpa sebab. Dan yang paling aneh, semua itu terjadi saat kamu sedang sendiri. Tahukah kamu, dalam Islam ada gangguan gaib yang tidak selalu datang dengan suara atau penampakan, tapi masuk perlahan lewat kelalaian kecil yang kita anggap sepele. Yang lebih mengejutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan 7 amalan perlindungan yang sangat sederhana, namun justru jarang diamalkan oleh kebanyakan orang. Jika amalan ini kamu tinggalkan, maka perlindungan pun ikut pergi. Dan di video kali ini, kita akan membuka satu persatu amalan tersebut. Astaghfirullah, jangan sampai kamu menyesal setelah tahu. Mengapa perlindungan itu sangat penting? Gangguan gaib tidak selalu datang dengan penampakan menyeramkan atau kejadian di luar nalar. Seringkali ia datang perlahan, lewat rasa malas beribadah, lewat hati yang mudah marah, lewat rumah yang terasa pengap tanpa sebab, bahkan lewat pikiran buruk yang muncul tiba-tiba. Islam mengajarkan bahwa jin adalah makhluk yang nyata. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun di alam yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kita cara beribadah, tetapi juga cara melindungi diri dari gangguan makhluk yang tidak terlihat. Bahkan dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan amalan harian sederhana yang berfungsi sebagai benteng gaib bagi seorang Muslim. Masalahnya, banyak dari kita mengetahui amalan itu, tapi tidak menjaganya secara konsisten. Dan saat perlindungan itu ditinggalkan, disitulah celah mulai terbuka. Sekarang, mari kita masuk ke amalan pertama. Amalan yang sangat ringan di lisan, namun berat nilainya di sisi Allah. Inilah amalan perlindungan pertama. Amalan pertama, membaca basmalah dalam aktivitas sehari-hari. Celah itu seringkali terbuka bukan karena dosa besar, tetapi karena kita lupa menyebut nama Allah dalam hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu kalimat pendek yang menjadi penghalang paling awal dari gangguan jin. Kalimat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang masuk ke rumahnya, lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan saat makan, syaitan berkata, 'Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan bagi kalian.'" Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan mengucap basmalah, rumah yang kita tempati berubah menjadi wilayah terlarang bagi syaitan dan jin pengganggu. Namun kenyataannya, berapa kali kita masuk rumah tanpa menyebut nama Allah? Berapa kali kita makan, mandi, atau beraktivitas dalam keadaan lalai? Disitulah mereka masuk, bukan dengan paksaan, tapi melalui kelalaian kecil yang terus berulang. Karena itu, basmalah bukan sekedar adab. Ia adalah tameng pertama yang seharusnya selalu kita aktifkan. Dan amalan berikutnya lebih sering kita tinggalkan, padahal dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mari kita lanjutkan. Amalan kedua, membaca ayat kursi
pengunci perlindungan gaib. Jika basmalah adalah pintu penghalang pertama, maka ayat kursi adalah kunci yang mengunci seluruh perlindungan. Ayat ini bukan sekedar ayat biasa. Ia adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat pengakuan penuh tentang keagungan, kekuasaan, dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga zakat Ramadan. Jika kamu membacanya sebelum tidur, maka Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan baik-baik, setan tidak akan mendekatimu. Artinya, bukan hanya mengganggu, mendekat pun tidak diizinkan. Namun lagi-lagi, berapa banyak dari kita yang tahu keutamaannya tetapi lupa membacanya sebelum tidur? Padahal, malam adalah waktu di mana gangguan gaib paling mudah masuk, saat tubuh lemah, pikiran kosong, dan hati lalai. Ayat kursi menjadi penjaga senyap yang bekerja saat kita tertidur. Tanpa suara, tanpa ritual rumit, hanya satu ayat, namun menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Dan amalan berikutnya bukan hanya melindungi diri, tetapi juga melindungi rumah dan seluruh isinya. Kita lanjutkan ke amalan selanjutnya. Amalan ketiga, membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Jika ayat kursi menjaga individu, maka surat Al-Baqarah menjaga seluruh rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya, syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis Muslim. Perhatikan kata yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lari, bukan mendekat, bukan bersembunyi, tapi menjauh dengan ketakutan. Artinya, rumah yang dipenuhi bacaan Al-Baqarah bukan hanya terlindungi, tetapi menjadi wilayah yang tidak nyaman bagi jin dan setan. Masalahnya, banyak rumah hari ini dipenuhi suara lain, televisi tanpa henti, musik keras, gadget yang tak pernah mati. Namun, jarang sekali dipenuhi oleh lantunan Al-Quran. Padahal, tidak harus dibaca sekaligus, bisa dicicil, bisa diputar dari rekaman. Yang penting, surat Al-Baqarah hadir di rumah itu. Ketika Al-Quran hidup di dalam rumah, ketenangan akan turun dan gangguan akan pergi. Dan amalan berikutnya lebih sederhana lagi, namun sering diremehkan, padahal diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas paling sering kita lakukan. Mari kita lanjutkan. Amalan keempat, menjaga wudhu, perlindungan yang menyertai tubuh. Jika Al-Quran melindungi ruang tempat kita tinggal, maka wudhu melindungi tubuh yang kita bawa kemana-mana. Wudhu bukan hanya syarat sholat, ia adalah cahaya dan perlindungan bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawaddu'al abdu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Jika seorang hamba berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis Muslim. Ketika dosa-dosa dibersihkan, hati menjadi lebih terang dan celah gangguan pun tertutup. Para ulama menjelaskan, orang yang menjaga wudu lebih dekat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia selalu berada dalam keadaan siap beribadah. Namun, jujurlah pada diri sendiri. Berapa kali kita menunda wudu padahal tubuh terasa berat dan hati gelisah. Padahal, banyak gangguan gaib masuk saat kita lalai dari kesucian. Menjaga wudu, terutama sebelum tidur, adalah bentuk perlindungan senyap yang sering dilupakan. Dan amalan berikutnya hanya berupa bacaan pendek sebelum tidur, namun mampu menghalau gangguan sepanjang malam. Mari kita lanjutkan. Amalan kelima, membaca 3 surat perlindungan sebelum tidur. Saat malam tiba, tubuh beristirahat, namun dunia gaib justru lebih aktif. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan umatnya tidur tanpa perlindungan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, setiap malam sebelum tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu membaca Qul huwallahu ahad,
Kul a'udzu birabbil falaq, dan Kul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh beliau. Hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, 3 surat pendek, tidak sampai 1 menit, namun dilakukan setiap malam oleh Nabi SAW. Ini bukan kebiasaan biasa, ini adalah ritual perlindungan. Banyak gangguan gaib datang saat seseorang tidur tanpa zikir, mimpi buruk, rasa tertekan saat terbangun, bahkan ketakutan tanpa sebab. Dengan 3 surat ini, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pagi tiba. Sayangnya, banyak dari kita lebih memilih scroll ponsel hingga tertidur, lalu terlelap tanpa satupun zikir. Padahal, hanya 3 surat pendek yang menjadi benteng malam kita. Dan amalan berikutnya bukan dilakukan saat sendiri, tetapi berdampak besar bagi keluarga dan rumah tangga. Kita lanjutkan. Amalan ke-6, memperbanyak zikir pagi dan petang. Jika amalan sebelumnya melindungi kita saat tidur dan sendirian, maka zikir pagi dan petang melindungi kita saat beraktivitas di dunia nyata. Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini bukan tanpa alasan. Pagi adalah awal pergerakan, dan petang adalah waktu peralihan yang rawan gangguan. Salah satu zikir yang diajarkan Nabi SAW adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan di langit. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya 3 kali di pagi dan petang, maka tidak akan ditimpa bahaya apapun. Perhatikan, tidak hanya gangguan gaib, tetapi segala bentuk keburukan. Namun, berapa banyak dari kita yang pagi hari langsung sibuk tanpa satupun zikir? Padahal, zikir pagi dan petang adalah seperti pagar gaib yang mengelilingi hidup kita sepanjang hari. Tanpa pagar itu, kita berjalan tanpa perlindungan. Dan amalan terakhir adalah amalan yang sering dianggap sepele, padahal sangat dibenci oleh jin dan setan. Mari kita lanjutkan ke amalan penutup. Amalan ke-7, menjaga sholat tepat waktu, benteng terkuat dari gangguan gaib. Jika semua amalan sebelumnya adalah pagar, kunci, dan penjaga, maka sholat tepat waktu adalah benteng utama seorang muslim. Tidak ada perlindungan yang lebih kuat daripada hubungan langsung antara hamba dan Robnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Para ulama menjelaskan, saat sholat ditinggalkan atau diremehkan, maka benteng iman mulai runtuh. Disitulah gangguan mudah masuk. Hati kosong dari zikir, jiwa jauh dari cahaya, dan hidup terasa sempit. Sebaliknya, orang yang menjaga sholat tepat waktu selalu berada dalam penjagaan Allah. Bahkan setan pun tahu, ia paling lemah di hadapan hamba yang menjaga sholatnya. Namun jujurlah, berapa kali kita menunda sholat karena alasan dunia? Padahal ketika sholat ditunda, perlindungan pun ikut tertunda. Dan kini kita telah sampai di akhir amalan. Namun masih ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan. Penutup dan renungan ini mungkin akan membuatmu berpikir ulang tentang cara kamu menjaga dirimu selama ini. Sekarang, kita sadar satu hal penting. Gangguan gaib bukan selalu karena kita kurang kuat, bukan pula karena rumah kita aneh. Seringkali, gangguan itu hadir karena perlindungan kita sendiri yang ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan hambanya
tanpa penjagaan. Basmalah, ayat kursi, Al-Baqarah, wudu, 3 surat perlindungan, dzikir pagi dan petang, sholat tepat waktu. Semua itu mudah, semua itu ringan. Namun justru disitulah ujian kita. Apakah kita mau konsisten atau hanya mengingat Allah saat takut dan terdesak? Ingatlah, jin dan setan tidak takut pada manusia. Mereka takut pada hamba yang dekat dengan Allah. Bukan yang paling berani, tapi yang paling menjaga hubungannya dengan Robnya. Maka mulai malam ini, jangan tunggu gangguan datang, baru kita mencari perlindungan. Bangun bentengmu dari sekarang. Hidupkan rumahmu dengan dzikir. Tenangkan hatimu dengan ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, serta rumah-rumah kita dari segala gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, niatkan sebagai amal jariah. Bagikan, karena mungkin saja video ini menjadi sebab Allah menjaga orang lain melalui dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.